Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfi Yulisa Fitri. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang desain infrastruktur untuk menghubungkan sekolah dengan rumah kita. Nah, ini terjadi kasus untuk tugas saya dalam mata kuliah mobile computing ya. Jadi di sini kita bisa menjelaskan studi kasus, intinya sebagaimana komputer ini bisa kita saling berkomunikasi dengan sekolah kita, misalnya dari SD, SMP, SMA. Nah, sebelum masuk ke materi, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit ya tentang penggunaan Airlink. Nah, jadi dalam penggunaan Airlink ini, dalam pengembangan wireless dalam jaringan, wireless ini banyak diminati dari penggunaan penghubung lokasi A ke lokasi B. Misalnya nih, kita dari ke toko A ke toko B nih misalnya. Nah, atau kantor menghubungkan kantor cabang atau menghubungkan pemerintahan. Nah, biasanya jaringan wireless ini lebih fleksibel, lebih mudah. Terus apa sih untungnya untuk manfaat menggunakan Airlink ini? Tapi sebelum kita mengaplikasikan atau terjun langsung ke lapangan, nah biasanya kita harus mengecek dulu lokasi geografisnya nih, kan? Geografisnya di mana, terus jaringan wireless ini juga seperti apa. Nah, ini sebagai contohnya, ini saya akan ada buat ini titik lokasi A, misalnya ini kantor pusat menghubungkan ke kantor lokasi B. Nah, lokasi B. Jadi biasanya kalau kantor itu lebih ke sharing data. Jadi pusat A ini menghubungkan ke pusat B. Nah, pusat A ini sebagai kantor cabang, sebagai kantor pusat, pusat B ini sebagai kantor cabang. Nah, yaitu pusat B ini yaitu menghubungkan atau menggunakan radio yang ditembakkan dari pusat A. Jadi kalau misalnya dari jarak A ke B ini berapa kilo, misalnya saya tentukan 5 kilo. Dan apa saja yang dilewati wireless ini, apakah melewati gunung, apa datar. Nah, tentunya ini sangat mempengaruhi konektivitas radio. Inilah fungsi dari Airlink ini. Jadi kita masuk ya. Jadi jaringan lokal. Nah, jadi jaringan lokal ini yang kita buat di sini ini merupakan jaringan paket. Nah, untuk bisa untuk desain infrastrukturnya sendiri, ini bisa langsung tunjukkan. Di sini saya menggunakan website dari Link UI yang merupakan website dari Ubiquiti. Nah, jadi Ubiquiti ini merupakan suatu produk ya, suatu produk jaringan. Jadi kayak step one solution gitu. Si Ubiquiti ini juga banyak jual produk perangkat jaringan dan juga banyak jenisnya juga. Jadi kita bisa lihat di sini kayak Airmax, Admax, dan juga Amplify, Unify. Nah, ini dan untuk keperluannya masing-masing router ya, seperti Admax ini. Nah, ini seperti router Widge ya, router Widge. Kalau Amplify ini atau Unify ini lebih ke access point, wifi dan lain-lain. Jadi cukup untuk one stop solution gitu. Jadi di sini saya akan menjelaskan desainnya ya. Di sini saya punya 5 titik. Nih. Sebelumnya saya berasal dari kota Pontianak, Kalimantan Barat. Jadi studi kasus saya menggunakan peta di sini di kota Pontianak. Nah, di sini saya punya 5 titik. Yang pertama ini adalah titik rumah saya. Ini rumah saya di Kota Baru. Dan ini SD saya di SD 34 Pontianak Selatan. Ya. Pontianak Selatan. Dan ini SMP saya di SMP 9, dan ini SMA saya di SMA 4 Pontianak. Nah, jadi seperti itu.
Jadi untuk menghubungkan ini sebenarnya kita bisa menggunakan kabel atau nirkabel. Sebenarnya kalau menggunakan kabel sendiri lebih ribet dan tentunya juga harganya lebih mahal karena kita ini menarik kurang lebih 2 sampai 5 kilometer mungkin atau bahkan lebih. Nah, mungkin juga itu perlu adanya mengurus perizinan biasanya yang agak ribet untuk penetapan jaringannya itu sendiri. Nah, untuk nirkabel ini bisa dipakai antena. Jadi untuk air receiver dan transceiver ini itu cukup ya. Tapi di sini kita menggunakan antena supaya lebih mudah implementasi dan juga cukup untuk membeli perangkat pemancarnya dan penerimaannya saja. Nah, untuk perangkat atau pemancarnya ini saya tempatkan di sini. Saya menggunakan roket roket Prisma 5AC ya dari Ubiquiti. Nah, kenapa saya menggunakan kenapa saya tempatkan di sini? Nih, karena di sini lokasinya itu paling strategis nih, paling strategis sehingga sinyal yang dipancarkan di sini itu bisa mengakses bris-bris yang ada di atasnya. Nih, kayak seperti ini. Dan kita juga bisa lihat ya perangkatnya di sini saya menggunakan roket Prisma 5AC. Bisa dilihat atau diakses di web Ubiquiti. Nah, di sini tunggu sebentar. Nah, di sini. Nah, roket Prisma AC. Jadi karena ini saya juga sudah bisa di sini roket Prisma AC ini bisa di titik akses point yang menggabungkan teknologi AirMax dan AirPress. Jadi berkinerja tinggi untuk kinerja maksimum. Jadi jaringan nirkabel di area ini dengan kepadatan tinggi biasanya. Baik 5 sampai 2, GHz. Dan mungkin seperti itu ya. Dan juga untuk jenis-jenisnya di sini ada nih. Di sini ada R5AC Lite, R2AC Plus, dan RP5AC Gen 2. Nah, jadi sebenarnya kalau menggunakan R5AC Lite ini juga bisa, RP5AC Gen 2 ini juga bisa. Tapi kalau untuk RP5AC Gen 2 ini lebih mahal dan juga ini juga baru. Tapi R2 AC Plus ini juga sudah full band 2, GHz untuk frekuensinya dan juga talk speednya juga 333 plus lebih ya Mbps. Terus juga portnya juga sudah banyak. Nah, kalau kita cek ya di Tokopedia Shopee. Nah, ini tentunya untuk apa namanya? Untuk RP5 AC Gen 2 ini ternyata mahal ya harganya, sekitar 3.650.000, maaf salah sebut tadi, 3.650.000. Ini lebih mahal ya tentunya dibandingkan apa namanya, kalau misalnya kita lihat di sini nggak ada itu ya. Roket AC Lite dibandingkan ini lebih murah. Gen 5 AC Gen 2 ini lebih mahal daripada kalau misalnya kita bandingkan dengan roket 5 AC Plus ini sama sih harganya. Tapi kayaknya
Oke. Nah, untuk penerima itu, nah jadi untuk penerima ada bridge-nya poinnya ini. Jadi poin-poin ini masing-masing titiknya dari rumah saya ke SD, SMP, SMA ini. Nah, ini saya gunakan power beam 5 AC ya. Nah, jadi ini 5 AC Gen 2, power beam 5 AC Gen 2 ini sama ya. Semua titik ini saya menggunakan power beam 5 AC dari Ubiquiti. Nah, bisa juga kita akses di websitenya. Nah, ini ya websitenya. Untuk frekuensinya juga udah sudah mendukung nih, sudah mendukung. Nah, power beam Gen 2 ini merupakan dari Airmax ya, dari Airmax. Nah, dari Airmax. Di bridge untuk frekuensinya sendiri itu juga sudah mendukung nih, bisa kita lihat ya, sudah mendukung juga 5 GHz. Talk speednya juga sudah 450 Mbps dan jaraknya juga sudah cukup 25 lebih ya, ini 25 lebih. Dan untuk pemasangannya di sini ini cukup dengan saya pasang di sini berapa ya? Ini terlalu tinggi kayaknya nih. Kita turunkan sedikit ya. Ops. Nih, wanti-wanti aja dengan. Jadi tinggi instalasi ini cukup 8 meter aja. Nah, jadi kan nggak kena nih. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini juga sudah bisa dapat sinyal yang baik nih. Gini. Jadi untuk bridge yang di atasnya ini diantaranya untuk channel width ini, channel width. Jadi juga bisa ini bisa terserah sih, tergantung kebutuhannya. Kalau misalnya ini dikebut nih sampai udah full banget. Nah, itu bisa sampai 350 Mbps supaya bisa mencapai ini juga sudah lebih baik ya menurut saya. Jadi untuk bridge ini dari rumah saya juga sebenarnya kita bisa pakai akses ini nih dari rumah saya. Ini juga bisa diakses ya. Jadi untuk apa namanya, untuk ini kalau dari jarak rumah saya biasanya pakai 12 meter, terus power beamnya 8 aja. Terus kalau untuk apa namanya, ini SD saya ini saya gunakan tinggi isolasi roket ini di 12, ini 5, kita turunkan sedikit. Nah, 2 meter. Nah, untuk SMP ini 8 meter cukup. Nah, kalau kayak gini ini nabrak nih, kita naikkan aja nih 8 aja. Untuk SMA nya SMA 4 ini 12 dari roket Prisma ini 12, power beamnya bisa turunkan sedikit. Nah,
11 juga bisa. Nah, untuk topologi jaringannya sendiri, ya, untuk topologi jaringannya sendiri, ini diaplikasikan pakai diagram nets. Ini cukup sederhana menurut saya dari apa namanya, dari SD, SMP, SMA. Ini juga cukup mengatur jaringan di router ini, di router utamanya ini. Dari satu submit itu sebenarnya juga sudah cukup. Misalnya ini 192.1.168.1 gitu. Untuk menghubungkan, ya, dari router ini kita hubungkan ke switch, lalu dari switch ini kita hubungkan ke antena. Nah, sehingga dipancarkan dan diterima masing-masing oleh bits ini. Nah, oleh bits ini. Jadi dari bits ini kita bisa simpan ke switch, bisa juga diatur oleh LAN ya. Jadi atur sesuai dengan kebutuhan dari switch ini. Nah, kita bisa menggunakan kabel untuk ke boosternya, untuk ke klien-kliennya juga, atau dari kabel bisa pasang access point gitu, jadi wifi. Jadi dari di switch ini kita gunakan switch manageable sesuai dengan kebutuhan aja, dari kegunaan kabel LAN ini atau wifi ini untuk klien dengan dan usernya. Nah, sebenarnya dari sini sudah cukup ya, bisa saling terhubung dan juga bisa saling ngeping gitu. Namun kalau kita ingin menggunakan aplikasi, kita bisa menggunakan web server. Nah, di mana kita ini punya aplikasi sendiri yang tidak berhubungan langsung ke internet. Nah, itu hanya bisa diakses oleh jaringan private atau jaringan lokal kita gitu. Nah, terus kita itu bisa pasang web server ini ke router utama. Dan web servernya juga sederhana ya, kita menggunakan satu komputer saja sudah cukup. Yang di dalamnya ini ada frontend, ada backend, ada database. Dan kita bisa install Ansys ini dan web server, dan juga sudah jalan. Misalnya dari frontend ini kita gunakan framework ya, seperti Vue.js atau React bebas atau HTML, CSS. Biasanya juga sebenarnya bisanya ya sama JavaScript sih. Untuk backendnya ini juga menggunakan PHP dengan Laravel framework gitu. Untuk database-nya di sini kita gunakan MySQL. Jika misalnya aplikasi ini juga sudah jalan di web servernya, nah kita bisa akses nanti ke klien-klien lokal yang di berbagai lokasi ini ya. Kita bisa akses dari 4 lokasi yang berbeda di jaringan private LAN ini ya. Nah, mungkin itu saja. Sekian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.